Halo, apa kabar? Balik lagi sama aku Isra. Jadi kali ini kita bakal bahas sepatu lokal lagi nih. Sudah gak bahas sepatu lokal. Jadi di depan gue ada sepatu kompas arah mata angin, dimana di bulan Agustus ini dia udah kolaborasi dengan dua kali. Yang pertama dengan komunitas sepeda yaitu The Genjot, yang kedua sama Persetan Kelinci atau Fighting Rabbits. Jadi di depan gue sono apa caranya udah ada Kompas X The Genjot, dimana The Genjot sendiri seperti yang kita tahu dalam postingan sepatu kompas. The Genjot sendiri itu suatu wadah pertemanan dari komunitas sepeda yang berawal pada tahun 2018 dan memiliki titik kumpul di Jalan Ciranjang. Dan salah satu anggotanya itu bisa dibilang ada yang aktor ya. Siapa sih yang nggak kenal sama Vino Bastian? Dan Vino Bastian juga jadi model teaser di perilisan The Genjot X sepatu kompas ini. Jadi kita langsung aja. Kemarin kan kita udah tahu semua kalau misalkan The Genjot X sepatu kompas ini nggak ada boxnya. Jadi tapi untuk pengirimannya Pak sangat aman sekali. Pengirimannya sangat aman sekali karena dikasih double box sama kompas seperti ini. Langsung kita buka aja. Untuk packagingnya seperti ini, pakai dashback warna hitam. Ada tulisan kompas. Nggak tahu itu kayaknya sih sablonan, nggak tahu dari rubber atau plastisol dengan warna magenta. Terus ada dua plastik di pojok kanan atas sama kanan bawah, dimana di kanan bawah itu ada tulisannya kayak The Genjot, yang kalau dibalik ada tulisan Ciranjang, yaitu titik kumpul dari The Genjot sendiri. Oh ya, sepatu kompas X Genjot ini bukan punya aku ya. Ini punya Anggi Arab. Soon dikasih kesempatan buat nge-review. Katanya mau dijual, kalian bisa hubungin langsung ke Instagram Anggi. Jadi sebenarnya kemarin tuh aku udah sedikit cerita aja. Kemarin tuh aku waktu rilisnya ini di Tokopedia itu aku pakai 3 HP kan. Itu salah satunya itu ada yang udah berhasil check out. Salah dua HP itu berhasil check out. Tapi kendalanya itu di itu. Kalau dulu kan udah nggak bisa check out sama sekali kan. Kalau kemarin tuh sempat bisa check out tapi nggak iso tulisannya kurirnya nggak ada. Terus akhirnya ada satu HP yang berhasil, udah ditransfer kan, dan ternyata zong ternyata balik lagi ke saldo Tokopedia. Jadi bisa dibilang apes. Jadi kita buka langsung aja. Isi dari dashback tersebut seperti ini. Yang pertama ada sepatu, yang kedua ada greeting card dengan baliknya itu ada kayak Jamaika-nya, cyan, magenta, yellow, black seperti ini. Dan ada tulisan seperti ini. Kalian bisa pause. Oke. Kita bahas dulu ke packagingnya dulu. Packagingnya menurutku reusable banget ya. Reusable itu maksudnya bisa digunakan kembali, soalnya karena berhubung ini collab dengan komunitas sepeda, jadi menurutku ini selain jadi packaging dari Kompas Genjot ini bisa dipakai lagi buat kayak misalkan dibuat kayak gini, apa yang jenisnya, dibuat kayak bawa minuman, bawa makanan ketika lagi koes. Terus bisa dipakai buat futsal juga kan, biasanya ada futsal kan bawaannya tas kayak gini juga kan. Jadi menurutku dia itu nggak hanya konsep atau desainnya aja yang diperhatiin, tapi fungsinya juga. Kalau menurutku Kompas poin plusnya itu di situ. Jadi konsep sama fungsi itu masih melekat jadi satu itu.
nggak hanya mementingkan nilai estetik, tapi nilai fungsi juga diperhatikan. Yang kedua kita bakal bahas ke sepatunya. Sepatunya seperti ini. Untuk upper full warna apa namanya, black. Terus untuk ball tab warna magenta seperti yang ini kan yang jadi Kompas Genjot ini kan dirilis 1000 pairs dengan masing-masing quantity per color itu 250. Jadi cyan 250, magenta 250, yellow 250 dan selanjutnya. Dan ini kebetulan yang warna magenta. Untuk upper full warna black, terus bagian ball tab sama back tabnya sini warna magenta. Terus shoes atau chest strap ini beda kayak biasanya. Kalau ini tuh lebih ke apa namanya, lebih ke kayaknya bahannya itu antara plastik atau mika plastik atau nggak tahu apa, bahannya transparan warna kuning gini. Untuk upper ini yang warna hitam canvas, ketebalannya 10 oz. Tapi katanya untuk liningnya sini ketebalannya 4 oz. Untuk liningnya ini ketebalannya 6 oz. Yang beda dari Kompas sebelumnya itu ya lacing sistemnya sini. Lacing sistemnya sini udah nggak pakai nggak pakai laces atau tali sepatu, tapi pakai velcro strap. Kenapa tali sepatu ini diganti dengan velcro? Karena menghindari untuk tersangkut pada rantai sepeda dan biar pemakaiannya itu lebih cepat. Kalau misalkan tali kan leren harus nali dulu. Kalau misalkan ini tinggal plug and play, ibaratnya seperti itu. Terus yang kedua ada pull tab di sini. Pull tab di sini menurutku ada 2 fungsi sih. Yang pertama ya karena buat memudahkan ketika pakai, jadi ininya bisa ditarik kayak gitu. Terus yang kedua di ini ada kayak reflective dots-nya. Jadi ketika ini kena sinar itu ketika ini kena sinar itu mantul, jadi reflektif gitu. Aku coba ya. Ini kan belum kena flash ya. Kalau kena flash itu beda. Jadi reflektif kayak gini. Jadi tujuannya itu biar pengendara di belakang sepeda ini bisa tahu kalau misalkan di depan itu ada sepeda, maksudnya ada orang gitu. Terus katanya foxing dari midsole-nya ini pakai fosfor ya, jadi glow in the dark. Jadi mereka itu bakal nyerap cahaya dan akhirnya dia bisa nyimpen cahaya itu dan akhirnya bisa nyala. Kurang lebih hasilnya dari fosfor ini seperti ini. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi menurutku proses buat agar midsole-nya ini nyala itu menurutku butuh, karena kan aku yang video ini tadi aku neranginnya itu pakai lighting ya, pakai LED. Jadi menurutku butuh effort yang lumayan gitu loh. Aku nggak tahu juga sih, nggak tahu kalau misalkan kena matahari langsung ya, tapi kalau kena LED itu waktunya lumayan lama buat diterangin, dan yang kedua buat dia nyimpen cahaya itu cepet banget. Maksudnya udarnya itu cepet banget gitu loh, nggak sesuai ekspektasi yang tak bayangin. Beberapa part yang beda dari Kompas Genjot ini dengan Kompas sebelumnya, selain velcro strapnya dan pull tab sini, di insole-nya seperti ini. Serupa insole merek lokal lainnya, yaitu kayak Mr. Gates kan. Ada tulisannya The Genjot dan di dalamnya ada map dari mungkin sekitar daerah Jalan Sirangga. Dan makanya di sini juga memakai logo yang kayak X-line, X-cross, X apa ini namanya. Katanya sebenarnya ini muncul sih di video teaser dari sepatu Kompas X Genjot, dan di bawahnya ada tulisan 17 Agustus 2020. Jadi
tema yang mereka angkat di kolaborasi sepatu ini itu Indonesia Sehat. Ya kelihatan lah, maksudnya dari collab dengan siapanya aja udah kelihatan, dengan Legend George-nya maksudku. Terus kenapa dia memakai konsep CMYK, menyatakan Kebhinneka Tunggal Ika. Jadi kayak berbeda-beda tapi tetap satu tujuannya, agar Indonesia sehat. Dan yang kedua, selain konsep Bhinneka Tunggal Ika bisa kita lihat dari CMYK tersebut, kita bisa lihat dari pull tab-nya. Di semua series Kompas X Legend George, pull tab-nya warna magenta semua. Jadi meskipun warna ininya berbeda, ada yang cyan, yellow, black, sama magenta sendiri, tapi pull tab-nya tetap warna pink. Dimana itu kalau si Kompas melambangkan meskipun kita beragam tapi kita tetap satu tujuannya. Terus di atas shoes atau apa jenenge iki, chest strap-nya ini ada tulisan Legend George juga ya, dan di baliknya tetap ada Jalan Ciranjang. Terus untuk outsole tetap sama kayak Kompas biasanya. Outsole Kompas ini harga retailnya itu 775. Tapi kemarin itu waktu hari-hari rilis, bahkan H+1, H+2, itu desainnya sempat di angka 3 sampai 4-an. Tapi untuk detik ini di tanggal berapa ini? Di tanggal 30 Agustus terakhir aku lihat harga resellnya itu mencapai 1,5, 1,7. Jadi udah agak menurun daripada biasanya. Dan kalau misalkan dapat untuk harga retail harga 775, secara fungsi worth it kalau menurutku. Tapi kalau secara desain menurutku agak kurang. Kalau menurutku ya beda. Tiap orang kan punya opini yang berbeda-beda, nggak tahu kalau menurut kalian. Ada satu yang lucu menurutku ya. Satu yang lucu menurutku, kan ini kan bukan ini kan, ini bukan pakai lacing system sistem pertaliannya kan nggak pakai tali kan, dia bukan lacing system kan, tapi pakai velcro kan. Kenapa di lidahnya ada ini bolongan tengah seperti ini, padahal dia kan biasanya buat yang pakai lacing system, pakai laces itu. Menurutku agak, ya sebenarnya nggak terlihat juga sih, cuman menurutku apa nggak ngeluarin biaya lebih aja. Jadi menurutku beberapa part yang berbeda dari sepatu Kompas biasanya menurutku sebagus kayak velcro strap sama pull tab. Soalnya di sini ada reflective dotnya kan, itu udah benar-benar secara fungsi udah bagus. Cuman nggak tahu kalau dari segi kenyamanannya ya, karena Kompas masih tetaplah Kompas kalau menurutku. Maksudnya kalau dilihat dari bahan kanvasnya dan lain-lainnya. Oke, terus buat midsole yang pakai fosfor ini juga kan tadi seperti aku bilang butuh effort lebih lah biar nyalanya itu lebih terang. Maksudnya glow in the darknya itu lebih glow gitu loh, lebih menyala kayak gitu. Soalnya di sini juga kan ada tulisannya perlu dilakukan penyinaran UV secara langsung untuk mendapatkan pendar cahayanya seperti sinar matahari atau lampu yang mengandung UV untuk memaksimalkan cahaya yang dihasilkan. Tapi kemarin video yang tadi itu percobaannya bukan pakai matahari langsung ya, jadi pakai LED. Tapi dan aku nggak tahu itu LED itu tadi itu ada UV-nya atau enggak. Yang jelas coba itu deh gini, coba kalian share di kolom komentar buat yang dapat sepatu Kompas Genjat ini, kalian pakai buat gowes itu glow in the dark-nya itu nyerapnya banyak nggak, maksudnya kayak soalnya yang video tadi itu udah disinarin pakai LED kurang lebih 1 jam. Jadi menurutku nggak tahu fosfornya kurang atau gimana, atau emang LED-ku yang nggak ada cahaya UV-nya. Oke, cukup sekian dari aku. Jangan lupa buat subscribe, karena subscribe dari kalian tuh yo semangat tulisan. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian mau nambahin experience atau pengalaman kalian waktu pakai Kompas Genjat ini, kalian bisa share di kolom komentar. Terus misalkan kalian mau aku review sepatu yang lainnya juga, kalian bisa share di kolom komentar. Don't be a passer with knowledge. Bisa Bika. Bye.